Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, happy Friday. Alhamdulillah hari ini ketemu dengan Mrs. Septi ya. Hari ini kita akan membahas tentang perubahan akibat panas. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai apa itu perbedaan panas dan suhu. Yang kedua, kita belajar tentang apa sih perubahan akibat dari panas itu. Nah, pembahasan ini kita akan mulai satu persatu ya. Masih ingatkah anak-anak tentang apa itu panas? Nah, panas adalah sebuah energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Itu. Jadi panas itu disebut juga energi ya. Nah, panas itu dari mana? Jelas harus ada sumber energinya. Nah, ini pembelajaran yang kemarin sumber energi panas bisa dari matahari, api, gesekan, panas bumi, dan lain sebagainya ya. Jadi, misalnya nanti ada yang ditanya panas itu apa sih? Kita bisa jawab, panas adalah sebuah energi yang dapat diterima atau dilepaskan oleh suatu benda. Dari sini paham semua ya? Nanti misalnya ditanyakan panas, sudah paham. Kemudian apa ya yang dimaksud dengan suhu? Akhir-akhir ini kita sering dicek suhunya, misalnya mau ke sekolah, kemudian masuk ke pelayanan publik atau masuk ke pusat pembelanjaan, itu ada yang namanya termometer. Nah, ini adalah untuk mengukur suhu. Sebenarnya suhu itu apa ya? Ada yang tahu? Nah, suhu itu adalah derajat panas atau dingin seseorang atau suatu benda yang nanti bisa dinyatakan dalam suatu termometer atau satuannya ya. Nah, jadi perbedaannya sudah tahu ya, panas tadi energi, sedangkan suhu itu derajatnya, ukurannya. Nah, panasnya, dinginnya suatu benda atau seseorang. Nah, kita akan membahas sebenarnya panas, heat, temperature itu perbedaannya apa saja ya. Oke, yang pertama, panas adalah salah satu bentuk energi, sedangkan suhu itu besaran. Ada yang suhu tinggi, ada yang suhu rendah, itu kan dari besarannya. Kemudian, panas dapat diukur menggunakan kalorimeter. Sedangkan untuk suhu diukur menggunakan yang namanya termometer. Ini ya, termometer. Kemudian satuan panas itu apa ya? Kalori. Sedangkan satuan suhu itu ada yang Celcius, ada Reaumur, ada Fahrenheit, dan ada juga Kelvin. Panas dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lain, jadi dapat merambat ya. Kemudian kalau suhu tidak dapat berpindah, namun bisa adanya naik ataupun turun suhunya. Dari sini dipahami dulu ya, apa itu perbedaan panas dan perbedaan dari suhu. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Nah, energi panas dapat mengubah benda, yakni adanya pemuaian dan penyusutan. Pernah lihat termometer? Ya, itu kan semakin tinggi suhunya, berarti tubuh kita akan semakin panas. Hari ini kita akan membahas tentang perubahan pada energi panas, yaitu pemuaian dan penyusutan. Energi panas dapat mengubah benda. Beberapa benda mengalami pemuaian. Hari ini kita akan membahas tentang pemuaian dan penyusutan. Nanti misalnya ada pertanyaan dan contohnya, kita harus tahu ini termasuk pemuaian atau penyusutan ya. Bagaimana cara membedakannya? Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, pemuaian.
pemuaian itu kata kuncinya adalah bertambah, karena memuai itu bertambah. Jadi, perubahan suatu benda yang dapat bertambah bisa panjang, bisa lebar, bisa luas, atau perubahan volume karena terkena kalor atau panas. Jadi, kata kuncinya di sini itu adalah adanya apa? Bertambah. Ini ya, bertambah. Oke. Kemudian apa yang dimaksud dengan penyusutan? Nah, penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Kalau yang ini tadi terkena panas, karena ini karena dingin. Jadi kata kuncinya kalau untuk penyusutan adalah berkurang ya di sini ya. Berkurang panjang, lebar, atau luas karena suhu dingin. Dari sini kita paham ya, pemuaian itu bertambah, kalau penyusutan itu berkurang. Nah, bagaimana contoh pemuaian dan penyusutan dalam kehidupan sehari-hari? Kita bahas satu persatu. Coba perhatikan pada gambar berikut ini. Misal kalian naik kereta, itu ada yang namanya sambungan rel, atau ini ada rel, ini ada sambungan rel. Nah, sambungan rel kereta api ini diberi celah. Nah, kenapa ya diberi celah? Nah, ini tujuannya agar ketika besi semakin panas, baik karena adanya sinar matahari ataupun dilewati kereta api, masih terdapat sisa ruang untuk pertambahan panjang besi tersebut. Jadi intinya, kenapa dibikin lubang seperti ini? Karena untuk pemuaian, ketika besi ini bertambah panjang karena panas atau terlewati kereta api, di sini masih ada celah untuk peregangan ataupun besinya bertambah panjang. Bagaimana ya jika pada sambungan tidak diberi celah? Nah, maka ketika besi memuai atau bertambah panjang, tidak terdapat sisa ruang. Akibatnya, besi akan melengkung dan ini bisa menyebabkan kecelakaan pada kereta api. Kenapa ini dibuat celah? Jadi tujuannya jelas ya, untuk pemuaian. Karena besi bertambah pada saat terkena panas, bertambah panjang. Oke, dari sini paham ya? Jadi pada rel kereta api terjadi proses pemuaian. Bagaimana dengan pada gambar berikut ini? Nah, ini adalah contoh kabel pada saluran listrik. Nah, kabel listrik terbuat dari logam tembaga yang dapat memuai atau bertambah panjang ketika pada siang hari atau suhu panas. Dan pada malam hari terjadi penyusutan, itu pada suhu rendah. Makanya pada kabel ini agak dibuat longgar ya, karena pada siang hari kemudian akan terjadi namanya adalah pemuaian. Sedangkan pada malam hari itu adanya penyusutan. Kabel dipasang kendor pada siang hari, di mana udara pada siang hari lebih panas daripada malam hari. Pada malam hari, udara mendingin, dan udara mendingin kabel sehingga kabelnya ini menyusut. Menyusut itu artinya adalah berkurang ukurannya. Kabel dipasang kendor sehingga ketika menyusut, kabel tidak menjadi sangat tegang dan dapat mengalami kerusakan. Jadi intinya kabel itu harus dibuat mengendor ya, karena pada siang hari ada namanya proses pemuaian. Sedangkan pada malam hari ada proses yang namanya penyusutan. Hal ini bertujuan agar kabel tidak mudah putus saat terjadi suhu panas ataupun suhu dingin. Pernahkah kalian menuangkan air panas ke dalam gelas? Apa yang terjadi ketika gelas itu tidak mampu untuk menahan suhu panas? Ya, gelas itu bisa pecah.
Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena adanya panas. Gelas yang tidak kuat menahan panas itu akan mengalami pemuaian yang tidak merata di sini. Ada pertambahan yang tidak merata pada lapisan gelas sehingga gelas dapat menjadi pecah. Hal ini karena adanya energi panas tadi. Energi panas tadi akan menyebabkan adanya pemuaian pada gelas. Nah, makanya disarankan agar tidak menuangkan air ke dalam gelas basah atau gelas dingin dengan air panas yang baru mendidih ya. Bagaimana contoh selanjutnya? Coba perhatikan pada pemasangan kaca jendela di rumah kalian. Nah, ini mesti ada celahnya memberi ruang. Kenapa memberi ruang pada kaca? Pada saat siang hari terjadi panas ya. Kemudian kaca akan mengalami penambahan ukuran. Nah, ini apabila kayunya ini mepet, tidak ada celahnya, kemudian kaca bisa pecah saat terjadi penambahan. Makanya memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas itu sangat penting. Jika bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian atau dipasang pas gitu, maka ketika terkena panas akan mengakibatkan kaca menjadi retak ataupun pecah. Selain itu, untuk menghindari keretakan kaca, pada bunyi yang menggelegar seperti ketika ada petir atau bunyi keras. Nah, itu kacanya kan biasanya bergetar gitu toh. Ini tujuannya memberi ruang pada celahnya itu agar kaca itu dapat, misalnya ada penambahan pada saat panas atau terkena bunyi, itu tidak terjadi pecah. Nah, ini masa pandemi banyak ya yang berolahraga dengan menggunakan sepeda. Nah, bagaimana merawat untuk ban sepeda? Nah, ban sepeda ini jangan dipompa terlalu penuh. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kalau penuh bisa meletus. Nah, ini kalau kita naik sepeda dan itu ada terik matahari yang panas, nah ini ban yang diisi terlalu banyak udara dapat meletus dan mengakibatkan kecelakaan. Hal ini disebabkan karena udara di dalam ban dapat memuai karena panas. Jadi udaranya di sini tuh dapat bertambah karena adanya panas, bertambah volumenya ya. Nah, ini karena adanya panas. Sehingga jangan sampai kita memompa ban itu terlalu penuh. Hal ini agar pada saat terkena panas ada ruang muainya. Pernahkah kalian melihat termometer? Nah, di termometer ini juga ada proses yang namanya pemuaian dan penyusutan ya. Nah, cairan di dalam termometer akan naik karena terjadi pemuaian. Pemuaian karena adanya panas tubuh kita, kemudian cairannya akan naik pada angka tertentu sesuai dengan suhu tubuh kita. Nah, kemudian cairan akan berhenti pada angka tertentu untuk menunjukkan suhu tubuh, misalnya 37 derajat atau 36,5 derajat. Karena ada aliran panas dari tubuh kita kan, makanya adanya pemuaian. Kemudian ketika itu dilepaskan pada tubuh kita, termometernya tidak digunakan kembali, ini cairannya akan turun ke 0. Nah, ini adalah mengalami penyusutan pada cairan tersebut karena tidak ada panas lagi. Pernahkah kalian kesulitan untuk membuka tutup botol yang terbuat dari logam? Bagaimana ya caranya agar bisa terlepas dengan mudah? Nah, ini ada prinsipnya juga tentang pemuaian, yaitu dengan dialiri air panas atau masukkan pada air panas. Kenapa ya dapat terjadi demikian? Hal ini karena tutup botol yang terbuat dari besi, ketika ada panas di sini, maka akan bertambah diameter tutup botolnya. Nah, pertambahan diameter tutup botol lebih besar daripada pertambahan diameter mulutnya yang terbuat dari kaca.
menyebabkan tutup botol menjadi longgar dan mudah terbuka. Jadi intinya pada saat membuka di sini dengan air panas, ini tutup botolnya juga akan mengalami pemuaian bertambah panjang, maksudnya bertambah diameternya semakin luas sehingga bisa lepas. Seperti itu. Jangan bingung ya, ini maksudnya air panas ini atau kalor dapat membantu untuk membuka tutup botol karena ada pemuaian pada tutup logamnya. Jadi bertambah ukurannya sehingga dapat lepas. Cukup sekian pembelajaran dari Miss Septi. Apabila ada pertanyaan bisa langsung WA ke Miss ya. Ini untuk tugas hari ini. Yang pertama, anak-anak coba jelaskan apa yang kalian ketahui tentang panas dan suhu. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan pemuaian dan penyusutan. Yang ketiga, coba sebutkan 3 contoh pemuaian dan penyusutan dalam kehidupan sehari-hari dan berikan alasannya. Nah, ini dikerjakan di buku IPA ya. Nah, Miss cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay focused, stay healthy. See you next time.